Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummata wa kashafallahu bihil ghummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita hormati, terima kasih kepada protokol MC Bapak Arba'in pas kajian kita, kajian hadis Arba'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan kepada kita. Allah muliakan kita dan Allah angkat derajat kita karena ketaatan, ketakwaan dan istiqomah kita di atas jalan Allah ini. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya min ahlil jannah, penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita baca untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai teladan bagi kita. Maka Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu kita teladani perkataannya, perbuatannya, sikapnya, akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai Rasulullah bangun ya sampai Rasulullah akan tidur, bahkan tidur Rasulullah pun kita teladani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah kami jadikan bagi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai teladan yang baik, uswatun hasanah. Ikhwatal iman, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kajian rutin kita membacakan mensyarah hadis Arba'in Nawawi. Alhamdulillah kita sudah membaca 9 hadis. Maka maghrib ini, di waktu yang mulia ini, kita akan membaca, mensyarah, mengkaji hadis yang ke-10 dari hadis Arba'in Nawawi. Hadis yang ke-10 ini temanya, judulnya, baik dan halal adalah syarat diterimanya doa. Baik dan halal adalah syarat diterimanya doa. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha
ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabulah, rawahu Muslim. Ini hadisnya. Kita baca sekali lagi. Mendengarkan hadis Rasulullah itu apa manfaatnya? Membuat wajah kita bercahaya ya, dan hidup kita diterangi ya. Syaratnya didengar, dipahami, lalu diamalkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabulah, rawahu Muslim. Ya, sudah 2 kali kita baca, insyaallah hafal ya. Sekarang kita terjemahkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahabat Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi dari Bani Daus, dipanggil Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, sahabat Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. Tayyib, innallaha tayyibun, Allah maha baik. Allah maha baik. Ini tidak perlu kita detilkan karena kita tahu pasti Allah itu maha baik. Tayyibun, ya, nikmat kita rasakan. La yaqbalu illa tayyiban, dan Allah itu tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Nah ini. Wa innallah, dan sesungguhnya Allah amarul mu'minin, sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman ini untuk melakukan yang baik tadi, bima amara bihil mursalin, sama persis mirip perintahnya kepada para rasul-rasul, kepada para nabi. Allah perintahkan orang beriman kita ini untuk melakukan kebaikan, ya, menghasilkan yang baik-baik, melakukan yang baik-baik seperti Allah perintahkan kepada para nabi-nabi. Lalu Rasulullah membaca ayat yang pertama surat Al-Mu'minun, perintah kepada para rasul, para nabi. Ya ayyuhar rusulu, Rasulullah baca ayat, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, wahai para nabi, makanlah sesuatu yang baik dan beramallah yang soleh. Makanlah yang baik dan amalkan yang soleh. Soleh itu juga baik, perbuatan baik, amal soleh. Jadi ini perintah kepada para nabi. Kata Rasulullah, Allah perintahkan orang beriman seperti Allah perintahkan para nabi. Perintah kepada para nabi apa perintahnya? Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, makan yang baik dan amalkan yang soleh, kerjakan yang soleh. Surat Al-Mu'minun ayat 51.
Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat perintah kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah, min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik dari apa yang sudah kami rizkikan kepada kalian. Makanlah sesuatu yang baik dari yang sudah kami rizkikan kepada kalian. Kulu, makanlah, min thayyibat, dari yang baik-baik, mimma razaqnakum, dari apa yang sudah kami rizkikan kepada kalian. Surat Al-Baqarah ayat 172. Lalu kemudian Rasulullah memberi contoh, menceritakan bahwa Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Rasulullah kasih contoh. Thumma dzakara ar-rajula, lalu Rasulullah menceritakan seorang laki-laki, yutilus safara, seorang laki-laki yang melakukan safar, perjalanan yang jauh. Yutilu, tawil, perjalanan yang jauh, ya, panjang. Safar artinya perjalanan, musafir artinya orang yang berjalan, melakukan perjalanan. Safar sudah jadi bahasa Melayu, ya, doa safar, doa mau melakukan perjalanan. Rasulullah kemudian menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang jauh. Ash'atha, kusut, ya, kusut penampilannya, kusut masai, ya, gitu ya, kusut penampilannya karena melakukan perjalanan yang jauh. Aghbaro, berdebu, ya, berdebu tubuhnya karena dulu itu perjalanan memang, sekarang pun ada sebetulnya, pakai kendaraan apa namanya, unta, kuda, keledai. Kalau di, saya belum pernah lihat, apa jarang ya mungkin ya, belum pernah sepertinya, kecuali di lukisan ada kereta itu, apa, kereta gerobak kayak bendi lah kita sebut ya, bahasa lainnya dokar, ditarik sama lembu. Nah itu saya lihat di lukisannya ya. Setahu saya dokar itu kalau di Jawa, kami dulu sekolah di Ponorogo, ditariknya sama kuda, ya, apa namanya, pedati, ya, dokar. Kalau kami dulu di pesantren nyebutnya dokar gitu ya. Nah, ditarik sama kuda. Tapi kalau ditarik lembu atau kerbau itu belum pernah lihat saya kecuali dalam lukisan. Banyak di lukisan saya lihat ada sawah, ada pedati kan, ada sawah, ada matahari, ada gunung. Itu lukisan kami anak SD, pokoknya kayak gitulah, ya. Sampai sekarang anak-anak guru yang ngajar gambar itu juga kayak gitu. Jadi anak-anak nggak ada kreasi lain. Itu aja. Ada matahari, paling nambah burung terbang kan. Ikhwatal iman. Ya, ini kok sampai ke dokar tadi kita ya. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang jauh, rambutnya, tubuhnya kusut, berantakan. Ash'atha, aghbaro, berdebu, ghubar artinya debu, aghbaro artinya berdebu, penuh debu. Yamuddu yadaihi, laki-laki ini mengangkat tangannya ke langit, ilas sama. Jadi ini syarat atau cara berdoa yang bagus. Yamuddu yadaihi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit dan dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb, artinya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Mestinya semua yang disebutkan Rasulullah ini tanda-tanda doa yang makbul, ciri-ciri doa yang makbul. Musafir, kusut, letih, ya, letih itu maksud kusut penampilan, letih, melakukan perjalanan jauh, berdebu, lalu dia mengangkat kedua tangannya ke langit dan dia mengatakan ya Rob. Ya Rob itu artinya khusyuk. Ya Rob, ya Rob, penuh khusyuk, minta. Ya Allah, ya Allah. Itu kan kalau orang doa khusyuk gitu ya. Kalau orang doa enggak khusyuk gimana? Imam doa dia amin, amin. Nah, itu kan? Nah, itu enggak tuh, enggak tahu dia apa yang didoakan. Ya. Tapi dia ya Rob, dia minta. Bahkan saya pernah berdoa itu di samping orang yang menangis. Ya, menangis doa, bro. Ya Allah, nangis. Ya, waktu itu sholat tarawih malam ke-27. Saya baru merasakan sholat tarawih kayaknya seumur hidup, sejak di Indonesia baru kemudian kali itu sholat tarawih. Setelah itu baru sering, panjang.
Jadi imamnya itu namanya Imam Muhammad Jibril, imam besar di Mesir. Di masjidnya namanya Amr bin As, masjid pertama di Afrika. Jadi Afrika itu pertama kali ada masjid yang membangun Amr bin As, itu masjidnya. Jadi imamnya ini sholat malam ke-27 Ramadan, khatam Quran. Itu doa kunutnya, doa kunut witir itu kan ada kunut ya. Doa kunutnya itu setengah jam. Jadi bapak di samping saya itu doa kunut tuh, ya Rob, nangis-nangis mengingat dosa. Saya juga nangis, tapi nangis capek. Tangan ya Allah, lama kali. Kalau keluar kita dari sholat malu. Awak anak muda, masih muda, orang tua aja kuat. Tapi ada juga bapak-bapak di samping saya sudah sepuh, duduk dia. Kunut itu nggak tahan, dia berdiri lama, duduk dia. Saya duduk pun malu. Jadi toh ya Allah. Setelah sholat itu baru payah tangan itu diluruskan lagi, gini, sakit. Ayo cerita. Mestinya ini yang diceritakan Rasulullah, orang melakukan safar, kemudian kusut penampilannya, berdebu rambutnya, dan dia mengangkat kedua tangannya. Jadi kalau mau doa itu diterima, diajarkan Rasulullah angkat kedua tangan, dan dia khusyuk, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah. Tetapi kata Rasulullah, kemudian Rasulullah melanjutkan, wa mata'amuhu haram, makanannya haram, wa masyrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya dari yang haram, bukan bahannya, tetapi dari mana dia dapatkan untuk beli pakaian tadi. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang. Ghudhiya, kenyang dengan barang yang haram, dengan makanan yang haram. Ghudhiya itu maksudnya dagingnya ini tumbuh, dia besar, tumbuh. Ya, dari dia ini tumbuh, makanannya diberikan makanan yang haram. Lalu Rasulullah bertanyanya ini bentuknya pertanyaan, tapi intinya pernyataan. Bentuknya pertanyaan, tetapi intinya pernyataan. Ditutup oleh Rasulullah, fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya diterima. Kalau kitanya, mungkinkah doanya diterima? Fa anna yustajabulah, bisakah doanya tadi diterima Allah? Mat'amuhu haram, mat'am, makanannya haram. Masyrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dia tumbuh besar, makanannya makanan kenyang dengan yang haram. Fa anna yustajabulah, mungkinkah, bisakah doa orang ini diterima Allah? Selesai hadisnya, riwayat Muslim. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dan Imam Tirmidzi di dalam sunannya. Ikhwatal iman, ini sudah kita artikan tentang hadis ini. Kita ambil pelajaran dari yang pertama. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ini kaedah di dalam agama kita. Allah maha baik, itu tidak perlu bukti lagi. Kita semua merasakannya. Allah maha baik. Kita ini jamaah sekalian, dari dilahirkan oleh ibu kita sampai sekarang kita ada ini, ya, itu tanda Allah maha baik. Bahkan bayi pun, ketika Allah matikan anak bayi itu, tidak sempat dia jadi besar, itu pun hikmahnya bagian dari maha baiknya Allah. Anak itu kan tidak dihisap nanti, dan dia bisa menjadi bekal. Ketika orang tuanya bersabar, anak itu bisa menjadi sitron, bisa menjadi hijab, bisa menjadi ampunan bagi kedua orang tuanya. Allah maha baik. Dan dalam kehidupan kita ini buktinya banyak sekali, dan tidak perlu bagi orang beriman untuk dijelaskan. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak terima kecuali yang baik. Ini jelas. Allah tidak terima kecuali amal yang baik. Ini dari amal, perbuatan. Allah tidak terima kecuali perbuatan yang baik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat. Perbuatan itu harus amal soleh, baik. Kalau ada orang
mau diterima amalnya tetapi dia tidak pernah melakukan kebaikan, ndak bisa. Ini bagian dari karakter orang beriman, amalnya harus baik, amal soleh. Yang kedua, yang baik itu juga perkataan, ya, akwal. Tadi af'al, akwal. Allah tidak menerima perkataan kecuali yang baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, afdhaludz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, ketahuilah, kata Rasulullah, adalah la ilaha illallah. Baik, ya, perkataan yang baik, zikir kepada Allah, tilawah Al-Quran, membaca, bibir ini basah dengan membaca Al-Quran, atau kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain, nasihat, watawasau bil haqqi watawasau bisabri, nasihati, saling mengingatkan, bil haqqi pada kebaikan, kebenaran, dan saling mengingatkan pada bisabri pada kesabaran. Baik. Bahkan Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan au liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik, falyakul khairan, berkata baik, atau diam. Jadi mulut kita ini ikhwatal iman, ya, perkataan kita ini, mulut kita ini, lisan kita ini hanya ada dua fungsinya. Yang pertama berkata baik, yang kedua diam. Berkata baik. Berkata baik ini banyak. Amar ma'ruf nahi mungkar itu berkata baik. Amar ma'ruf ajak kebenaran, nahi mungkar cegah kemungkaran, itu baik, ya. Yang tidak baik itu perkataan yang membawa kepada permusuhan, maksiat, apa lagi, ya, dan banyak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, dijaga lisan kita dari mencela, ghibah, mengejek, syatam, sub, ya, berkata kasar, kotor, dan lain sebagainya. Ini harus kita jaga. Dan lidah ini kalau sudah terpleset, lidah ini kalau dia sudah berkata menyalah, maka sakitnya lama, ya, lukanya itu lama sembuhnya. Kata apa, bahasa dulu itu kita hafal, kata-kata mutiara, kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari, payah, ya. Kalau udah sakit hati ini, ya, sakitnya di mana? Hafal bapak nih. Bismillah, izin minum. Nah, yang pertama tadi adalah baik perbuatan, baik perkataan, akidah. Yang ketiga keyakinan, ya, keyakinan wal i'tiqad, keyakinan juga harus baik, ya. Keyakinan kita juga harus baik, akidah ini, ya. Ini di dalam surat Az-Zumar dikatakan, kalian telah berlaku baik maka masuklah ke dalam surga. Tibtum, kata Allah, fadkhuluha khalidin. Kalian ini sudah melakukan kebaikan, maksudnya akidah kalian thayyib, akidah kalian benar, maka masuklah ke dalam surga. Perbuatan baik, apalagi tadi, perkataan baik, kemudian keyakinan baik. Tetapi baik itu juga harus dibarengi dengan, ya, baik perbuatan, baik perkataan, baik keyakinan, itu ada pendorongnya, ya, ada yang menyebabkan, yang menjaganya. Apa itu? Yaitu menjaga makanan dan minuman kita. Kalau dikatakan tadi malbasuhu, berarti sumber pencaharian kita, sumber rezeki kita juga harus baik, ya. Makanan yang baik, ya. Makanan yang baik itu apa? Ulama mengatakan halalan thayyiban, halal lagi baik. Tidak semua yang halal itu baik. Halal dia bendanya, tetapi dia juga harus baik. Baik itu artinya baik untuk tubuh dan baik secara syariat. Makanan halal tapi kalau menjijikkan, apa namanya, penampilannya itu
larang bentuknya dan lain sebagainya. Jadi ada istilahnya halalan thayyiban, halal lagi baik, thayyib. Ya. Makan daging mentah itu baik atau tidak? Daging mentah lebaran kurban itu kita sembelih, potong daging, yang mau makan makanlah langsung. Dia halal kan? Daging sapi halal, tapi makannya harus thayyib, harus baik. Ini dia makanan yang masuk. Air minum juga begitu. Air minum juga harus yang halalan thayyiban. Ini berpengaruh. Ya, dikatakan makanan yang halal, minuman yang halal itu berpengaruh kepada karakter, sifat seseorang. Siapa yang pernah nulis artikel saya baca di koran ya, dikatakan orang Turki itu dulu budayanya, nggak tahu sampai hari ini mungkin, orang Turki itu suka makan daging kuda. Daging apa? Pertanyaan saya, daging kuda halal atau tidak? Daging kuda halal enggak? Halal ya. Cuma jarang kan orang kita. Orang Turki itu karena kuda itu liar ya. Jadi mereka itu daging kuda itu disembelih, dimakan gitu, maka orangnya kuat-kuat. Orangnya kuat. Orang Turki, orang Afrika kena penyakit karena makan, jadi lemah, kena penyakit karena banyak makan daging dulu. Sekarang udah dilarang daging kera di hutan itu, daging apa namanya? Kera, monyet. Itu jadi sekarang jadi penyakit ganda, banyak penyakit menularnya. Nah ini fisiknya lemah. Artikel tuh ujungnya menghina orang Indonesia. Apa dia tulis di situ? Dan orang Indonesia nih banyak makan daging ayam, jadi berkoarnya banyak, berkokoknya hebat, bekerjanya ndak. Awalnya saya udah semangat bacanya kan, orang Turki, orang Afrika, seolah-olah ini ilmiah, ngasih pengetahuan. Pas orang Indonesia marah saya jadi. Ya, jadi makan daging ayam bisa. Orang Arab dibilang daging kambing. Ini ikhwatal iman. Ya, ujung-ujungnya ngenyek pak. Ya, dia tidak dia. Ya. Tapi halal lagi baik. Tapi baik ya. Ini makanan. Nah, kemudian dari hadis ini yang kedua, ulama mengatakan syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal. Ya. Ternyata syarat diterimanya amal itu, ya, syarat diterimanya amal itu hendaklah dia baik. Ya. Dia baik. Jadi diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana contoh baik itu. Jadi Nabi Adam alaihi salam, watslu alaihim naba abnai adam bil haqqi idh qarraba qurbanan. Surat apa itu San? Surat watslu alaihim naba abnai adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak. Itu ya. Kata Allah berfirman, wahai Rasulullah, ceritakan kepada umatmu kisah dua anak Adam. Idh qarraba qurbanan, ketika mereka diperintahkan dua orang ini untuk mempersembahkan kurban. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar, diterima dari salah satu dan tidak diterima dari anak Adam yang lain. Ini dalam tafsirnya disebut nama anak Adam yang dua ini, satu namanya Qabil, satu namanya Habil. Fatuqbila min ahadihima, diterima kurban dari Habil, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima kurban dari Qabil. Sampai Qabil ini mengatakan kepada saudara kandungnya, qala la aqtulannak, aku bunuh kau. Karena dia cemburu kurbannya tidak diterima. Lalu Habil mengatakan, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Habil mengatakan, sesungguhnya Allah menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi syarat diterimanya amal itu dari ketakwaan, dari ketaatan baik.
La imbasatta, kalau engkau ulurkan tanganmu untuk membunuhku, kata Habil, ma ana bibasit, aku tidak akan membalas mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Ya, Allah nanti yang akan mencatat. Allah. Akhirnya betul. Marah Qabil ini mendengar perkataan saudara kandungnya, akhirnya dibunuhnya. Dan itu diceritakan di dalam Al-Quran, pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Nanti di dalam Arba'in ini ada juga keterangan hadisnya bahwa pembunuhan pertama itu dosa. Jadi sekarang ini kalau ada pembunuhan sampai nanti hari kiamat, itu dosanya mengalir kepada yang memberi contoh pertama, yaitu Qabil. Itulah contoh yang buruk. Sekali kita ngasih contoh yang tidak baik pada anak kita. Jadi orang tua hati-hati nih, kita nih sebagai orang tua di rumah, kalau kita berkata kasar, anak itu meniru. Dan sampai besar dia meniru gaya ayahnya kasar tadi, itu mengalir. Ya, kenapa? Karena itu petunjuk atau contoh yang tidak baik. Kebalikannya, kalau kita ajarkan anak kita itu zikir, kalau salah sedikit misalnya dia terjatuh, yang dia ucapkan la ilaha illallah atau astaghfirullah, atau kalau dia kaget masya Allah, sikit-sikit subhanallah, kalau dapat rezeki alhamdulillah, kalau dia bersin alhamdulillah, yang mendengarkan mengucapkan yarhamukallah, lalu dia menjawab yahdikumullah. Kalau banyak kita doakan anak kita ini, doa kita contohkan di rumah, dan itu dicontoh anak kita sampai dia besar. Ketika dia besar, dia menikah punya anak lagi, dia ajarkan pada anaknya, ngalir nggak pahalanya? Mengalir. Man sanna sunnatan hasanah, orang yang mengajarkan sunnah yang baik itu pahalanya mengalir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, dan tidak ada pembunuhan di dunia ini kecuali dosanya selalu mengalir kepada anak Adam yang membunuh tadi. Dalam tafsirnya disebut namanya Qabil. Nauzubillah. Ini penting contoh yang baik. Allah menerima dari yang baik. Ternyata apa? Di dalam tafsirnya kisah itu dua anak Adam itu, ternyata siapa namanya Qabil ini memberi kurban, mempersembahkan perintah Allah tadi, qarraba kurbanan, diperintahkan berkurban, bersedekah tadi, dari hasil pertaniannya, tapi yang tidak baik dipilihnya, yang tidak baik. Sedangkan saudaranya Habil itu mempersembahkan kurban dari hewan ternaknya, daging yang baik, ya, daging yang terbaik, dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Yutaqabbal min ahadihima, diterima Allah dari salah satu dan tidak diterima dari salah satu. Allah Maha mengetahui. Makanya ulama mengatakan syarat yang pertama kali untuk diterimanya amal itu ikhlas, keikhlasan, nampak. Ya. Jadi kalau ada orang menyumbang 1 juta ndak ikhlas, orang menyumbang 1000 ikhlas, mana yang diterima? Ya. Tapi yang ikhlas ini jangan 1000 terus. Naikkanlah sedikit, ya. Berapa sedikit? 1 0, 2 0, 3 0-nya, ya. Jadi 1 juta juga. Nah, ikhwatal iman, ini syarat diterimanya amal. Hendaklah, ya, amal kalau ingin makbul itu hendaklah dia thayyib, hendaklah dia baik. Ulama mengatakan 2 syarat diterimanya amal. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah ini semuanya thayyib, semuanya baik, karena Rasulullah tidak pernah ajarkan syariat agama ini kecuali isinya adalah kebaikan. Bertanya ulama, ya, ulama bertanya kemudian, kalau ada orang sholat khusyuk sekali dan dia menutup aurat, tetapi baju untuk menutup auratnya dari baju yang dari curian, apakah diterima sholatnya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ulama. Kemudian ada orang bersedekah, sedekahnya dari harta curian, apakah diterima sedekahnya? Ulama mengatakan tidak. Amal yang baik tidak boleh kecuali bersumber dari harta atau sumber yang baik. Mau dia sedekah, mau dia haji,
mau apa lagi? Dan banyak lainnya, membantu orang lain, itu mesti dari harta yang baik. Pertanyaan lagi, udah jelas ini harta tidak jelas, ada harta tidak jelas. Harta yang tidak jelas ini kita sumbangkan saja atau kita buang? Atau kita campakkan? Karena dia sudah jelas harta tidak baik dari hasil yang tidak baik. Apakah dianjurkan untuk kita campakkan atau kita sedekahkan atau bagaimana? Nah, ulama ada pendapat. Kalau Imam Fudail bin Iyad di dalam fikihnya, Imam Fudail bin Iyad mengatakan harta dari sumber tidak baik tidak boleh disedekahkan. Apa caranya? Hendaklah dia dibuang ke laut atau dibakar. Pendapat Imam Fudail bin Iyad. Tetapi kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan tidak baik, ya, tidak betul. Jadi harta itu sebetulnya harta itu tidak salah. Yang disebut harta tidak baik itu adalah sumber harta itu didapat. Hartanya salah tidak? Yang salah itu orang yang menghasilkan harta tersebut. Maka kalau pemimpin, seorang imam tahu harta itu dari yang tidak baik, maka dia boleh mengambilnya dan dia boleh membagikan kepada pemiliknya, mengembalikan kepada pemiliknya yang diketahui. Kalau tidak diketahui, harta tersebut boleh untuk fasilitas kaum muslimin. Maka kalau ada orang, Pak, saya punya duit mau sedekah 1 miliar, tapi Bapak asal tahu aja, saya mau tobat nih, mau terus terang, harta 1 miliar ini dari korupsi. Nah, diterima enggak? Apa jawaban ulama? Ulama mengatakan boleh diterima pemimpin harta tadi, tetapi tidak boleh diberikan makanan untuk fakir miskin, tapi boleh untuk jadi fasilitas umum, jalan, ya, apalagi WC umum, ya, jalan, WC umum dan lain fasilitas umum itu boleh kata ulama. Tetapi untuk dijadikan sumber penghasilan untuk dimakan, ulama mengatakan tidak boleh. Nah, ini pendapat fikihnya, ya, salah satu pendapat. Kenapa? Karena kaedahnya di dalam fikih Islam, menghilangkan harta itu hukumnya haram, menyia-nyiakan harta itu hukumnya haram. Wala tubadzir tabdzira, janganlah kalian menyia-nyiakan, membazirkan harta. Innal mubadzirina kanu. Kok dibilang mubazir? Mubazir itu artinya menyia-nyiakan. Harta itu tidak salah. Yang berdosa itu bukan hartanya, yang dihisap Allah nanti di akhirat bukan hartanya. Wahai duit, kenapa kau jadi haram? Enggak kan? Tetapi yang ditanya si fulan, wahai fulan, dari mana engkau dapatkan harta ini dan kemana engkau membelanjakannya? Itu hisapnya. Hadisnya jelas, ya, hadis hasan, diriwayatkan Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak tergelincir kaki anak Adam di hari kiamat nanti. Tidak tergelincir itu artinya tidak Allah azab seorang anak Adam kecuali sampai Allah bertanya tentang 4 hal. Salah satunya adalah hartanya. Harta itu 2 pertanyaannya. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Kita sudah halal nih harta, sumbernya halal. Ada 1 amanat lagi. Untuk apa kita belanjakan? Ya, kita belanjakan itu maksudnya kita nafkahkan. Untuk apa? Kalau harta yang halal tadi untuk anak menuntut ilmu, untuk pakaian menutup aurat, untuk pendidikan dan kesehatan, nah itu sah. Tapi kalau harta yang halal kita belikan barang yang haram, jatuhnya juga haram, tidak baik. Nah, ini 2 pertanyaan harta itu, dari mana dan untuk apa. Nah, ini di dalam hadis begitu. Jadi hati-hati. Kalau yang lain kan kenapa kau lakukan ini, tapi khusus untuk harta 2 dia. Dari mana sumbernya dan kemana engkau belanjakan. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah kaedah Allah tidak menerima, Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Tidak menerima kecuali yang baik-baik. Nah, kemudian Rasulullah contohkan makanan. Makanan itu hendaklah baik, amal itu hendaklah soleh.
Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat, Allah berfirman, wahai orang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang kami rezekikan. Dan sekarang udah jelas dalam hukum kita, yang haram itu jelas, yang halal itu juga sudah jelas. Yang tidak jelas itu apa namanya? Ini haram, ini halal. Yang tidak jelas itu apa namanya? Syubhat. Nah, yang haram jauhi, yang halal kita makan, yang syubhat jauhi. Karena kalau tidak tahu hukumnya lebih baik kita jauhi. Ular itu haram atau syubhat? Haram ya. Nah, ular itu haram. Apalagi di Lombok itu ada cacing dimakan orang. Cacing air laut tuh, apa namanya cacing laut tuh? Orang suka makannya. Saya dengarnya aja merinding saya. Tapi kata orang halal karena dia jenis laut lah. Ya. Nah ini kan masing-masing orang beda. Nah makanya dalam mazhab Syafi'i itu tidak ada teksnya, tetapi dalam mazhab Syafi'i sesuatu yang membuat orang itu jijik, sesuatu yang membuat orang itu jijik berarti dia tidak thayyib. Karena tidak thayyib maka dia jatuh hukumnya pada haram. Karena tidak baik itu kadang beda-beda, perasaan jijik itu beda-beda, maka di dalam fikih kita dapati perbedaan ulama. Ada yang bilang jijik tidak dimakan, ada yang mengatakan tidak ada teks larangannya berarti boleh, karena segala sesuatu itu hukum asalnya boleh. Sampai di sini terakhir ya, penutup hadis. Rasulullah sampaikan ciri-ciri doa yang makbul itu ada 4. Yang pertama, doa yang makbul itu cirinya doa musafir. Jadi musafir itu doanya makbul. Kalau ada orang yang mau safar, boleh dianjurkan, disunahkan kita nitip doa. Pak, doakan kami ya, karena bapak mau safar, bapak mau musafir, doakan kami karena doa musafir itu makbul. Hadisnya ada. Selain hadis ini banyak hadisnya. Ada 3 doa yang tidak ditolak kata Rasulullah. Salah satunya doa musafir. Doa lainnya apa? Doa orang yang dizalimi. Terus yang ketiga doa ayah atau ibu untuk anaknya. Ini doa yang makbul ya. Jadi kalau ibu ayah berdoa untuk anaknya itu dijamin dalam hadis makbul. Maka doa yang baik-baik. Jangan sampai ayah ibu mendoakan anaknya yang buruk. Celaka kau nak, gitu kan. Kurang ajar kau nak. Enggak. Doakan yang baik. Yang kedua doa apa tadi? Orang yang dizalimi, doa musafir. Ini ada hadisnya. Banyak lagi hadisnya. Orang yang melakukan safar. Yang kedua, baju kusut tubuh, kondisi tubuh yang letih ya dalam melakukan safar. Jadi orang yang bajunya lusuh, tubuhnya letih karena safar. Tetapi ingat, ulama mengatakan safar perjalanannya itu harus untuk sesuatu yang baik. Safar untuk silaturahim, safar untuk pulang kampung, safar untuk mencari ilmu, safar untuk mencari rezeki yang halal, bekerja. Nah ini baik. Maka letihnya kita dalam safar itu menjadikan doa kita makbul. Letihnya kita dalam perjalanan, kusut masai, tadi bahasanya asy'atha aghbaro. Asy'asa itu baju kusut, rambutnya berdebu. Nah ini apa namanya, sekarang orang melakukan safar naik pesawat, tidak berdebu lagi, tidak kusut ya, tapi kan letih ya. Ini doanya makbul musafir. Yang ketiga, dikatakan syarat doa diterima itu mengangkat kedua tangan ke langit. Nah ini sunnah ya, dikatakan dia bahkan mutawatir maknawi, mengangkat doa, mengangkat tangan ketika berdoa ya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini ya. Yang penting dia mengangkat tangan khusyuk ya, jangan main-main dengan tangan, memang khusyuk. Kadang orang tangan tuh Rasulullah begini, begini atau begini, pokoknya angkat dua tangan, detailnya nggak dikasih tahu ya. Ulama mengatakan mengangkat kedua tangan, kondisinya jarinya harus renggang atau rapat, angkat aja kedua tangan dah doa. Selama dia umum jangan tanya yang detail, kayak Bani Israel kan, warnanya apa ya, enggak, angkat aja lah udah. Disuruh angkat kedua tangan, mau begini boleh, boleh, tapi tengok juga orang samping ya kan. Kalau begini orang samping untuk hidung, turun sedikit ya. Berlari pula orang karena kita berdoa kan tidak mungkin ya, khusyuk. Yang keempat, syarat berdoa itu
khusyuk, betul-betul berharap kepada Allah, tidak boleh canda, tidak boleh main-main, yakin Allah kabulkan. Nah, itu syaratnya. Ana inda zonni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi, aku sesuai persangkaan hambaku. Kalau ada orang berdoa minta sama Allah tapi dalam hatinya kayaknya ndak Allah kabulkan nih, itu ndak baik. Itu tidak baik. Itu su'ul adab. Adab kita tidak betul sama Allah SWT. Karena Allah itu maha kuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada ke Allah itu kalau bilang kun fayakun. Allah maha kuasa. Allah memiliki kerajaan di langit dan di bumi. Jadi yakin. Jadi kalau minta tuh yakin. Cuma kalau belum Allah kabulkan, jangan pernah putus asa. Ya Allah, kok begini jadinya ya Allah? Kenapa aku yang kayak gini? Kenapa ndak dia saja? Dilemparnya ke kawan tetangganya. Ya Allah, dia aja lah. Ndak boleh. Ya, doa itu yang baik. Ya, Allah tuh maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi ada 4 tadi. Doa musafir, letih dalam perjalanan, mengangkat kedua tangan, khusyuk berharap kepada Allah. Itu syarat diterimanya doa. 4 kata Rasulullah dalam hadis ini, cirinya, kriterianya. Tetapi ada yang menjadikan 4 ini tidak berfungsi, 4 ini tidak berguna, 4 ini tidak berguna. Apa itu? Rasulullah mengatakan makanan yang haram. Hati-hati makanan haram. Ya, makanan yang haram itu haram bentuknya, haram barangnya, haram sumbernya. Jangan sampai, apalagi untuk anak-anak kita. Jadi ada orang tua curhat, gimana nih anak saya tuh kok payah, dibilangi payah, nakal. Sudah balik itu anak saya tuh tidak mau taat sama orang tua, melawan. Pokoknya ini evaluasi muhasabah, adakah makanan yang salah atau haram atau sumbernya kita tidak peduli dengan halalnya makanan. Nah, itu penting kita jaga dari sekarang karena ini untuk anak keluarga kita. Kemudian minumannya haram. Ini hati-hati. Sekarang orang sudah mulai memasyarakat, orang udah cuek ya. Umat Islam ini udah mulai berita televisi, kisah orang minuman haram tuh kayak na'udzubillah tsumma na'udzubillah terjadi pada umat Islam, terjadi karena sudah orang ini na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang ketiga, malbasuhu haram, pakaiannya haram. Pakaian itu bisa jadi bentuknya, bisa jadi sumbernya. Pakaian yang haram bentuknya apa? Membuka aurat. Membuka aurat itu boleh enggak? Tidak boleh, haram. Orang berdoa buka aurat gimana? Ya, tentu dia harus tahu. Ini salah satu. Tapi pakaian yang menutup aurat pun kalau dari sumber harta yang haram juga menolak diijabahnya doa. Tertolak doa itu. Jadi belum sampai dia diangkat oleh malaikat kita lantunkan, tertolak dia. Ada penghalangnya. Yang haram tadi, makanan, minuman, pakaian, wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang dengan sesuatu yang haram. Makanya umat Islam tuh bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, makanya umat Islam tuh peduli kali dengan yang halal. Jadi kalau ada orang bilang sok kali lah orang Islam nih mau divaksin nanya dulu halal enggak, wajar karena kita enggak mau sesuatu masuk dalam tubuh itu yang haram. Tapi kalau MUI sudah mengatakan halal, maka tanggung jawab ulama, artinya ya kita percaya sajalah, artinya mereka sudah bahas. Tapi kalau ini tidak betul, dosa pun mereka tapi kita tidak menyatakan tidak betul. Yang penting kita peduli dengan yang halal, itu intinya. Bukan hanya orang bilang vaksin ini, bukan itu, semuanya kita peduli. Ya Allah, sok peduli halal vaksin, makan saus makan mie ayam di pinggir jalan pakai saus, pakai gincu aja, ndak ini. Siapa nuduh-nuduh orang jahat pula kan? Tidak bisa juga kita percaya aja selama dia halal kita terima. Tapi kalau tidak halal kita tidak mau. Itu aja konsepnya. Ya, kita tidak mau menerima sesuatu yang syubhat. Kalau dia pasti aman, nah kita mau. Mencelakakan diri kan tidak ada kita mau, ya kan? Itulah ikhwatal iman. Tapi kalau nanti sudah disampaikan, saya nggak tahu udah halal ya. Tapi kalau saya pun disuruh yang duluan. Ya. Ada yang bilang saya enggak divaksin, umur saya sudah lewat. Saya juga enggak karena saya sudah kena Covid, yang udah kena Covid enggak. Nah, kalau saya bilang kan ada orang tuh
Kalau mau hamil itu nggak boleh divaksin kan? Kalau sedang mau hamil, lagi hamil ada juga Pak, mau hamil. Jadi pas mau divaksin, saya nggak bisa dok, kenapa? Saya sedang program hamil. Bapak bisa juga, kalau perutnya agak gendut kan. Jadi tertolak dia. Saya tengoklah ini kan. Baik, itu intermezzo. Intinya umat Islam ini harus peduli pada yang halal, makanan halal, karena Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dan kita mau doa kita diterima Allah, keinginan kita Allah kabulkan, karena kita menjaga yang baik-baik, perkataan kita baik, amal kita baik, keyakinan kita baik. Semua hidup kita ini di dunia dan di akhirat pun kita ingin yang baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.